Kasus pembunuhan remaja 17 tahun asal Nganjuk, Jawa Timur menimbulkan tanda tanya. Pelaku dan korban baru kenal 3 bulan melalui media sosial. Pelaku berdalih ia membunuh korban hanya karena ditagih biaya perbaikan motor. Inilah serial tabir siswi SMK dibunuh teman medsos, tak sekedar sepeda motor. Seorang pencari kayu setempat di desa Sukopuro menemukan ada mayat yang mengambang di Sungai Kedung Winong. Kondisi mayat kami temukan dalam keadaan tanpa busana, kemudian tangan diikat di atas kepala dengan menggunakan kawat. Kasus pembunuhan remaja 17 tahun asal Nganjuk, Jawa Timur tak hanya menyisakan duka, namun juga menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin hubungan yang baru terjalin 3 bulan berakhir pembunuhan? Bahkan pelaku berdalih ia mencekik korban hanya karena diminta ganti biaya perbaikan motor. Adakah sebab lain yang lebih dalam? Jadi motif pembunuhan itu bisa dilihat dari sejarah, histori, kedekatan mereka itu apa. Makanya yang harus dicari adalah ada enggak peristiwa-peristiwa sebelumnya di luar soal amarah itu yang dipancing oleh korban. Kalimatnya apa korban yang membuat tersangka martabatnya terganggu atau merasa harga dirinya dilecehkan. Menurut kriminolog Universitas Brawijaya, Profesor Priyajatmika, sulit dipahami jika kekerasan berat tersebut dipicu biaya perbaikan sepeda motor, apalagi korban ditemukan terikat. Bisa jadi pemicunya lebih besar dari itu. Kemarahan yang sangat besar itu motif pemicunya juga besar. Misalnya mungkin laki-laki itu kan waktu itu baru kenal dari media sosial. Mungkin laki-laki itu mengatakan senang sama perempuan itu, perempuannya menolak dan melecehkan laki-laki itu. Tapi rasanya juga tidak mungkin karena mereka berdua perjalanan dari Nganjuk ke Malang bersama-sama. Apalagi kalau di tengah jalan sempat mampir di satu tempat atau bermesraan, saya kira ya kalau mau dengan mau ya saya kira tidak ada masalah untuk membunuh. Kalau sampai ditali semua, diikat semua, marahnya begitu besar, nggak mungkin hanya soal biaya servis motor yang tidak sampai jutaan saja. Sangat prematur sekali kalau alasannya hanya itu. Kedalaman kali loh. Saya kalau ngelakuin tak mono loh. Perbedaan kejahatan spontan dan terencana bisa dilihat dari alat bukti yang ditemukan untuk menentukan apakah alat itu memang sudah disiapkan matang atau tanpa persiapan. Penyidik harus memahami kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Kalau dia memang sebelum membunuh sudah bawa tali, menali kakinya perempuan itu, menali tangannya, itu ya terencana. Tapi kalau setelah membunuh terus dia panik lalu ditali dalam rangka untuk pemakamannya biar gampang, ya bukan terencana. Yang perlu dilihat adalah pada saat dia melakukan pembunuhan itu sudah ada peralatan-peralatan yang disiapkan atau tidak. Kalau sudah ada berarti ya perencanaan. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya orang tua agar memantau pergaulan anak, terutama di media sosial, agar menjadi benteng mencegah kejahatan. Kriminologi itu yang harus diawasi adalah peer group-nya, anak-anak remaja itu. Lingkungan pergaulannya siapa, teman yang dekat siapa, intimisi, friend, teman intimnya siapa, karena itu yang membawa faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, pengaruh dari teman-teman intim. Pria mengingatkan, generasi muda tak mudah percaya dengan pertemanan di media sosial.
Mengenal latar belakang seseorang menjadi penting sebelum memutuskan bertemu atau pergi bersama. Oleh sebab itu jangan mudah-mudah melakukan intimacy friend, teman intim dalam yang merupakan hasil dari hubungan di media sosial sebelum mengenal betul background pelaku, perilaku, kepribadian pelaku. Jangan mudah-mudah diajak keluar kota, diajak kencan dan lain sebagainya. Kejahatan seringkali tidak berdiri sendiri. Terdapat rangkaian peristiwa, emosi, dan hubungan sosial yang perlu dipahami menyeluruh.